Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kematian selalu penuh dengan misteri, dan tiada satu orang pun yang bisa memprediksi kapan dan bagaimana hari itu akan terjadi. Namun beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial tentang kepergian salah seorang peramal yang terkenal di Indonesia, yaitu Mbak Yu. Masyarakat Indonesia pun digegerkan dengan meninggalnya beliau di tahun 2021 ini. Dalam kisah perjalanan hidupnya, ia sempat meramalkan kematiannya sendiri. Lantas benarkah manusia bisa mengetahui kematiannya sendiri, sahabat beriman? Lalu bagaimana pandangan Islam tentang ramalan kematian? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut ramalkan kematian sendiri, bagaimana pandangan dalam Islam, versi dari Magenta Islam. Siapakah Mbak Yu? Banyak peramal yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak jarang media TV memberikan tayangan tentang ramalan mereka tentang apa saja yang akan terjadi di setiap tahunnya. Hal ini menyita banyak perhatian dari banyak publik, karena beberapa ramalan dinilai oleh banyak masyarakat benar terjadi. Salah satu peramal yang sangat terkenal adalah Mbak Yu. Mbak Yu mempunyai nama lengkap Eis Juwariah, yang lahir di Salatiga 7 Maret 1974. Masyarakat Indonesia pun mengetahui dirinya karena banyak ramalan kontroversial yang muncul dari mulutnya. Bahkan meramal Mbak Yu, sahabat beriman, sudah terkenal sejak kecil. Sang kakek yang mengetahui hal tersebut membimbingnya agar menjadi peramal yang handal. Pengalaman luar biasa juga pernah dialami oleh Mbak Yu. Pada saat ia menginjak kelas 2 SMA, dirinya mengalami mati suri. Saat itu terjadi, semua keluarga, saudara, maupun teman-temannya sudah berkumpul dengan penuh duka. Tapi beberapa jam kemudian ia hidup kembali dan tersadar dari kematiannya. Peristiwa ini tidak pernah bisa dilupakan oleh keluarga. Salah satu ramalan yang kontroversial adalah meramal kematiannya sendiri. Dalam salah satu channel YouTube, ia meramalkan bahwa pada tahun yang disensor oleh channel YouTube itu, dirinya melihat jasadnya disolatkan dan meninggal karena sakit. Hingga pada tanggal 1 Juli 2021, dirinya telah meninggal dunia. Menurut keterangan dari para karyawannya, Mbak Yu tiba-tiba mengalami drop dan tidak sadarkan diri. Pertolongan pun sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin, dan akhirnya ajal menjemputnya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apakah kematian bisa diramalkan? Setiap manusia akan mengalami kematian, sahabat beriman. Hal tersebut tidak akan bisa kita hindari. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa hambanya, maka ajal akan datang kepada kita saat itu juga. Semua usaha untuk membuat umur kita menjadi panjang akan sia-sia belaka, karena kematian pasti akan tiba. Pada tahun lalu pernah viral di media sosial bahwa Mbak Yu selaku peramal yang sangat handal meramalkan kematiannya sendiri. Hal ini pun menjadi pertanyaan oleh banyak pihak, dan ternyata pada tahun 2021 Mbak Yu menghembuskan nafas terakhirnya. Hal ini pun semakin meyakinkan banyak orang bahwa kematian memang bisa diramalkan. Namun dalam ajaran Islam hal itu tidaklah benar. Kematian hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa tidak akan mati, melainkan atas izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan pahala dunia itu kepadanya, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan pula pahala akhirat itu kepadanya, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.
Semua hidup dan matinya manusia hanya Allah yang mengetahui hal tersebut. Jika Ia menghendaki terjadi, maka terjadilah. Manusia hanya bisa berencana, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan kematian yang dialami oleh manusia juga merupakan kehendak Allah Ta'ala, dan tidak ada manusia yang mampu memprediksi hal tersebut. Bagaimana ramalan dalam pandangan Islam? Pengetahuan manusia tentang masa depan sahabat beriman membuat mereka mencari peramal untuk memberikan gambaran masa depan. Hal ini membuat mereka menjadi tenang dan bisa merencanakan masa depan dengan lebih baik. Sebenarnya dengan mempercayai peramal tersebut merupakan hal yang masih abu-abu, karena semua yang terjadi di masa depan tidak ada manusia yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui hal tersebut. Paranormal pun bisa saja memberikan prediksi tentang masa depan, tetapi hal tersebut tidaklah terjamin kebenarannya. Sebagai umat muslim yang beriman, kita dilarang untuk mempercayai ramalan. Hal ini pun disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Jangan sampai percaya kepada itu ramalan. Makanya kita baca dalam Asmaul Husna, Dia Allah yang memberikan manfaat dan Dia yang memberikan mudarat. Jangan sampai kita berkeyakinan bahwa peredaran bulan dan bintang memiliki manfaat dan mudarat terhadap nasib manusia. Rusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim yang beriman, kita pun harus percaya kepada Allah tentang apapun yang terjadi di kehidupan ini. Mati, jodoh, dan rezeki sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Kita hambanya hanya bisa berusaha dan berdoa agar mendapatkan rahmat darinya. Mempercayai ramalan sahabat beriman sama saja menyekutukan Allah. Hal tersebut merupakan dosa yang amat besar, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ingatlah, ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu berbuat syirik dengan mempersekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman ayat 13. Jika sudah tersesat terlalu dalam, mari kita bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Kita jauhi larangannya dan penuhi perintahnya agar menjadi salah satu penghuni surga. Lantas sudah siapkah kalian sahabat beriman? Apakah manusia bisa menghindar dari kematian? Tidak sedikit orang yang meminta diramal tentang kematiannya. Hal ini bertujuan agar ia bisa mempersiapkan diri untuk menghindari peristiwa yang dapat meregang nyawa itu. Namun hal tersebut sangat tak percuma. Dalam ajaran Islam sendiri, setiap manusia akan mati. Tidak akan ada manusia yang mampu menghindari datangnya kematian. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu hindari itu, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitahukan segala apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Setiap usaha manusia untuk memperpanjang umurnya, mereka sangatlah sia-sia. Kematian akan datang kepadanya kapanpun dan dimanapun. Tidak ada yang mengetahui hal tersebut. Namun jika sudah ajalnya tiba, maka kita hanya bisa berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ciri-ciri mati dengan husnul khatimah. Setiap umat muslim yang beriman pasti menginginkan meninggal dengan keadaan husnul khatimah. Hal tersebut sahabat beriman sangat didambakan karena bisa meninggalkan dunia dengan tenang dan tidak merasakan sakaratul maut yang begitu dahsyat. Beberapa ciri orang yang meninggal secara husnul khatimah dapat kita lihat. Salah satunya adalah mengucapkan kalimat syahadat di penghujung usia. Salah satu tanda kematian yang husnul khatimah adalah menyebut kalimat syahadat di penghujung usianya. Hal ini pun tertulis dalam hadis.
Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah atau tidak ada sesembahan yang berkah disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Tanda selanjutnya seorang muslim mati secara husnul khotimah adalah meninggal pada malam di hari Jumat. Seperti tertulis di dalam hadis, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari dan malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah atau siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Lalu umat muslim yang mati syahid merupakan salah satu tanda bahwa ia meninggal dengan keadaan husnul khatimah. Beberapa kematian yang dianggap syahid dijelaskan dalam hadis. Terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid. Kematian karena wabah taun terhitung syahid. Kematian karena sakit perut terhitung syahid. Kematian karena tenggelam terhitung syahid. Dan seorang wanita yang mati karena melahirkan anaknya terhitung syahid. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita menjadi umat muslim yang meninggal dengan keadaan husnul khatimah, sahabat beriman. Bagaimana, sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.